Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Halo. Selamat pagi. Shalom. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita akan sehidangan dengan Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari ajak saudara, ajak suami dan istri, dan seluruh jemaat Tuhan. Kami undang saat ini untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan Dia Tuhan, Juru Selamat kita. Haleluya, mari kita nyanyikan pujian. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang,
Oleh karena kasih-Mu kami dapat hidup sampai saat ini. Oleh karena belas kasihan-Mu kami dapat memuji-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan bagi kami semua. Pemeliharaanmu bagi semua jemaat-Mu. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersuka cita pada saat pagi hari ini karena kami bisa memuji Tuhan dan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau saat ini, para pemain musik dan semua hamba-hamba-Mu, terutama kebenaran firman-Mu yang akan dinyatakan bagi kami. Rahasia-rahasia kebenaran-Mu ungkapkan di dalam hati hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan meneguhkan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang akan memimpin pujian. Mari Engkau berkati bersama semua jemaat-Mu yang akan menaikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan satu kuasa yang tidak berasal dari Tuhan mengambil alih milik kami. Hanya kuasa darah anak domba Allah, Roh Kudus yang akan memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya berkata amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, sebab Dialah gunung batu kita. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama sambil bangkit berdiri. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu kita. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya.
karena Engkau memberikan bagi kami tempat yang mulia, di mana anugerah-Mu tercurah, darah-Mu yang kudus Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan dan hidup-Mu sebagai
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau adalah roti hidup yang akan mengenyangkan jiwa kami. Kami bersyukur di dalam kasih karunia Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi kami untuk menyembah Engkau, meninggikan Tuhan, membawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Karena Tuhan sudah mengerjakan hal-hal yang baik atas kehidupan kami. Kenyangkanlah kami dengan kasih setia-Mu, sehingga jiwa kami bersorak-sorai bagi Engkau. Jiwa kami bersuka cita di hadapan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang besar yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba yang akan berbicara Tuhan Yesus. Urapan Tuhan yang baru atas hamba. Kuasa-Mu. Sehingga waktu hamba menyampaikan firman Tuhan ini, bukan dengan kekuatan hamba, tetapi itu merupakan kekuatan dari Roh Kudus yang menginspirasi kebenaran firman Allah. Pada saat hamba menyiapkan seluruh firman Tuhan ini, sampai hamba berdiri Tuhan di hadapan-Mu dan bahkan di hadapan umat-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Sehingga firman ini menjadi kekuatan iman kami. Kami terus berdiri teguh untuk menghadapi persoalan-persoalan, masa-masalah yang ada ke depan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami dapat menanggung semuanya. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita di pagi hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan satu tema bagi kita di pagi hari ini adalah kekristenan
yang suam-suam kuku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, yang dimana bagian firman Tuhan ini dalam Wahyu, itu ditujukan ya kepada orang-orang percaya, orang-orang pilihan yang ada di Asia Kecil. Dan Laodikia adalah salah satu jemaat yang terakhir dari 7 jemaat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Laodikia adalah satu-satunya jemaat yang tidak memperoleh pujian dari Tuhan. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, dibandingkan dengan ke-6 jemaat lain yang ada di Asia, mereka tidak memperoleh pujian dari Tuhan sama sekali. Karena mereka kedapatan di hadapan Tuhan suatu pekerjaan yang tidak baik. Kita melihat dalam ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Mengawali sapaan kepada jemaat di Laodikia, Tuhan memberitahukan bahwa firman yang akan disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat di Laodikia adalah firman yang bersumber dari Yesus Kristus yang menamakan dirinya dengan sebutan Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dialah Yesus Kristus yang mengetahui segala keberadaan dan pekerjaan jemaat Laodikia yang suam-suam kuku. Suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin. Sehingga dengan keadaan seperti itu, firman Allah berkata bahwa karena engkau suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sebutan amin bagi Kristus hanya kita temukan dalam ayat ini, yang terutama berarti menunjukkan Kristus sebagai yang benar. Kristus sungguh dapat dipercaya, dan di dalam Kristus semua janji Allah ya dan amin. Kita melihat dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Yesus sumber firman yang menyebut dirinya amin dengan sungguh-sungguh mengetahui sikap dan perbuatan jemaat Laodikia yang tidak dingin dan tidak panas, yang disebut dengan suam-suam kuku. Sebutan itu hendak menunjukkan bahwa jemaat Laodikia, mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, tidak memperlihatkan kesungguhan hati mereka di dalam mengikuti Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Laodikia bukan jemaat yang belum lahir baru. Jemaat Laodikia bukan jemaat yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tadi saya katakan bahwa mereka adalah orang-orang kudus, orang-orang pilihan Allah. Karena jemaat Laodikia adalah hasil perintisan dari Rasul Paulus saat dia melakukan misi penginjilan di sana. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah mau memuntahkan orang pilihan Tuhan? Ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat ini merasa mereka sangat sombong dan tidak merasa butuh Tuhan. Mengapa saya katakan bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang sombong dan tidak merasa butuh Tuhan?
sikap yang demikian dari jemaat Laodikia, ya, dalam beriman dan mengikuti Kristus adalah disebabkan kesombongan mereka. Ada 3 hal sehingga jemaat ini menjadi sombong dan tidak membutuhkan seperti tidak membutuhkan Yesus dalam mereka. Yang pertama, bahwa segala kekayaan yang dimiliki kota itu, sebab Laodikia pada nyamannya adalah kota yang paling makmur, kota yang paling kaya dari ke-7 jemaat lain yang disapa dalam kitab Wahyu. Sebab kota itu menjadi pusat perbankan pada masa itu. Yang kedua, di Laodikia mereka memproduksi pakaian yang terbaik yang terbuat dari benang atau kain wol hitam. Dan yang ketiga, di situ juga ada pabrik yang di mana para medis berkumpul di situ. Mereka menciptakan yang meramu sebuah obat-obatan untuk keselamatan. Ya. Jadi kalau melihat dari latar belakang kehidupan jemaat di Laodikia ini, mereka adalah orang yang sombong, saudara. Mereka tidak merasa untuk butuh Tuhan dalam hal ini. Coba perhatikan dikatakan, karena engkau berkata, ini Allah berkata kepada mereka, aku kaya pertama, aku telah memperkayakan diriku. Yang kedua, aku. Mereka sama sekali tidak melibatkan Allah di dalam kekayaan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menantang orang yang sombong. Kesombongan itu mendahului kehancuran. Oleh karena itu, Allah ini memuntahkan mereka. Kehidupan mereka suam-suam kuku, tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seharusnya mereka harus melibatkan Tuhan di dalam kekayaan mereka. Seharusnya mereka berkata bahwa ini karena Allah yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa dapat bekerja, menghasilkan itu dan ini. Tapi tidak ada sama sekali mereka menyebut Tuhan di situ. Aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Seharusnya mereka harus berkata bahwa karena Tuhan sajalah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, ini begitu sombong sama sekali, tidak melibatkan Tuhan. Dia tahu bahwa ini adalah hasil kerja dia, ini adalah hasil jerih payah dia. Tapi apa yang dikatakan? Tuhan mencela mereka. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesombongan dari jemaat Laodikia itu mematikan, membutakan hati, pikiran, mata mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka miskin. Mereka tidak menyadari sebenarnya mereka melarat, malam, buta, telanjang secara rohani. Tuhan balik pernyataan ini bagi mereka begitu keras. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pujian dikatakan begini, segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu,
kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Seharusnya mereka berkata bahwa segala yang mereka miliki adalah dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan mereka tidak sehat, tidak kuat, bagaimana mereka bekerja sama dengan kehidupan saudara dan saya. Semua yang Bapak Ibu saudara dan saya miliki itu berasal dari Tuhan. Sehingga kita harus berkata menyadari bahwa ya, ini berasal dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi saya. Sehingga saya dapat bekerja ini dan itu untuk menghasilkan sesuatu. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa dalam ayat ke-18 ada sesuatu yang Tuhan perlihatkan bagi mereka, itu suatu nasihat. Karena ya, Allah ingin menyadarkan mereka. Tuhan mau membuka mata rohani mereka untuk melihat keberadaan kehidupan mereka yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau menyadarkan hati nurani mereka, karena hati nurani mereka telah tumpul. Sehingga dalam ayat 18 Tuhan memberikan nasihat kepada jemaat yang sombong ini dan tidak merasa butuh Tuhan dengan suatu undangan dari Allah. Belilah, Tuhan berkata ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Dia menegur dengan hal-hal yang real yang terjadi dalam kehidupan jemaat Laodikia. Ya, suatu undangan yang manis dari Allah. Belilah. Allah menawarkan dirinya sebagai seorang apa? Pedagang. Belilah. Maka ada 3 nasihat yang Tuhan berikan kepada jemaat Laodikia. Yang pertama, mereka harus membeli daripada Yesus emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang emas, itu simbol sebagai kekayaan. Tuhan menasihatkan jemaat Laodikia untuk memiliki harta rohani yang sejati, bukan kaya secara jasmani. Mereka sudah kaya secara jasmani, tetapi mereka miskin secara rohani. Oleh karena itu Allah berkata bahwa engkau harus membeli emas yang murni supaya engkau menjadi kaya. Yesus sangat tertarik, saudara, dengan kekayaan rohani dibandingkan kekayaan jasmani, Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa itu kekayaan rohani? Kekayaan rohani saya tulis sini adalah kaya dalam kemurahan hati, kaya dalam iman, kaya dalam kesetiaan, kaya dalam memberi, kaya dalam jerih payah untuk Tuhan, kaya dalam kasih, kaya di dalam melayani Tuhan, kaya di dalam bersaksi, kaya di dalam membaca firman Tuhan, dan sebagainya, saudara. Karena kalau saudara memperhatikan ya tulisan-tulisan Yohanes kepada jemaat di Asia Kecil, perhatikan dalam pasal 2 ya. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, (2) baik jerih payahmu maupun ketekunan. Itu adalah kekayaan rohani. Saudara dan saya harus berusaha untuk mengejar itu. Amin. Karena itu merupakan harta rohani yang akan tersimpan di surga
Dan saudara tahu, dan itu dipakai untuk membangun rumah saudara dan saya. Makanya firman Allah berkata dalam Yohanes pasal 14 sampai 3, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyiapkan di sana banyak rumah. Saudara mau ukuran rumah berapa? Sedang kecil besar itu tergantung dari material rohani saudara yang saudara simpan di surga. Dan tadi saya sudah katakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang kaya, saudara, dan saya sudah tahu cerita ini. Dia adalah seorang muda yang sangat kaya, firman Allah berkata. Tapi waktu dia datang kepada Allah, dia katakan, Rabi, Guru, apa yang aku harus peroleh untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Aku sudah melakukan ini dan itu. Aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak mengingini sesama barang punya orang. Aku tidak membunuh, aku tidak menyembah ilah-ilah lain. Tapi Tuhan berkata, jika engkau mau sempurna, jualah harta milikmu dan bagikan itu kepada orang-orang miskin. Tapi saudara, waktu dia mendengar Allah berkata bahwa jualah itu dan bagikan itu kepada orang-orang miskin, dia sangat bersedih hati, saudara. Kenapa dia bersedih hati? Karena harta kekayaan yang begitu banyak. Dia berpikir 1-2 kali, masa dalam sekejap, hitung menit, harta bendanya harus habis dijual untuk memberi kepada orang-orang miskin. Karena bagi dia bekerja keras siang dan malam. Dia bekerja tidak henti-hentinya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dia bekerja begitu keras untuk mengumpulkan harta miliknya. Mengapa? Yesus berkata dengan seenaknya saja, jual itu dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Tapi dia bersedih hati. Haleluya. Allah tidak alergi dengan kekayaan. Allah tidak alergi dengan uang yang banyak. Allah tidak alergi dengan harta benda yang banyak, saudara. Tapi kalau saudara memiliki, bahkan Allah ingin supaya hidup kita berkelimpahan dengan tujuan supaya saudara dan saya menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saudara dan saya kejar di dunia ini? Semua kita bekerja seperti biasa secara jasmani, tetapi ada keseimbangan, ada balance dengan kehidupan rohani saudara dan saya. Tuhan suruh kejar harta rohani ini sebanyak-banyaknya. Waktu saya merenungkan itu, iya ya Tuhan. Paulus berkata, yang penting ada makan pagi itu cukup. Jangan sampai kita mengejar hal-hal yang tidak bersifat kekal. Kita lupa mengejar hal-hal yang paling krusial, hal-hal yang sangat mendasar, dan itu akan mempengaruhi upah saudara di surga. Yang kedua adalah undangan yang kedua yang Tuhan berikan kepada jemaat Laodikia adalah mereka harus membeli pakaian putih daripada Yesus supaya mereka memakainya agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan. Kalau kita berbicara tentang pakaian putih itu dilihat dalam ada Wahyu 7:13 sampai 14. Ya, ada juga dalam Wahyu 19 ayat 8, Wahyu 3 sampai 45, 4 sampai 4 dan 6 ayat 11, saudara. Ya, pakaian, berbicara tentang pakaian atau jubah putih diberikan Allah hanya bagi orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Orang-orang kudus yang keluar sebagai pemenang sejati, iman mereka dipertaruhkan di situ sampai akhir hidup mereka. Dan yang kedua, kalau kita berbicara tentang pakaian putih adalah
lenan halus yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Laodikia membanggakan dirinya sendiri karena pakaian yang sangat indah yang mereka produksi. Tetapi secara rohani firman Allah berkata bahwa mereka telanjang, dan ketelanjangan merupakan sesuatu yang memalukan. Yesus Kristus menasihati jemaat Laodikia supaya mereka menghiasi atau memperindah jiwanya dengan apa? Berjubahkan karakter Kristus, berjubahkan perbuatan-perbuatan yang benar sebagai orang-orang kudus. Tidak salah, tidak berdosa kalau kita pakai pakaian yang indah. Tapi Tuhan mau supaya jiwa kita juga didandani dengan karakter Kristus, perbuatan-perbuatan yang benar, sehingga kita menjadi kesenangan bagi banyak orang. Kita menjadi berkat, berdampak bagi orang lain, sehingga lewat kehidupan kita orang tertarik, ya ada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah undangan yang manis. Yang ketiga yang Tuhan berikan kepada jemaat Laodikia adalah mereka harus membeli minyak untuk melumas mata supaya mereka dapat melihat. Kalau kita berbicara tentang minyak itu sebagai simbol dari Roh Kudus, ya, kita melihat perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dalam Matius 25 ayat 1-13. Saudara, Laodikia menyombongkan dirinya karena salib mata mereka sangat terkenal pada zaman itu. Namun Yesus meminta mereka membeli minyak untuk melumas mata mereka supaya mereka boleh melihat. Artinya Laodikia membutuhkan Roh Kudus untuk membuka mata rohani mereka sehingga mereka boleh melihat kebenaran dari Allah. Yesus hendak menunjukkan kepada mereka bahwa nilai sejati bukan terletak pada kekayaan materi, melainkan pada hubungan dan pengenalan yang benar dengan Tuhan. Kamu kaya, tetapi kalau kamu tidak mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah dengan baik. Hosea 6 ayat 9 dikatakan Allah sungguh menyukai kasih setia dan sungguh menyukai pengenalan akan Allah. Dia tidak menyukai harta benda karena dia punya semua. Haleluya. Kita juga terus membutuhkan urapan Tuhan, dan kita terus dapat melihat dengan mata rohani kita yang benar. Tuhan senang pengenalan akan Allah yang sungguh, saudara. Ayat 19. Ya, dikatakan barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat ayat 19 ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kedua untuk jemaat Laodikia supaya mereka kembali, ya, membenahi seluruh kehidupan rohaninya dengan cara bersungguh-sungguh untuk bertobat. Karena sesungguhnya mereka dikasihi Tuhan, artinya Tuhan selalu siap dan menantikan pengakuan dosa mereka dan pengenalan hingga penyesalan akan dosa-dosa mereka. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat, ya, frase relakan hatimu dalam terjemahan lain itu, kalau lain dipakai relakan hatimu, tapi dalam terjemahan lain itu dia berkata bahwa bersungguh-sungguhlah.
Dari kalimat ini berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Artinya, kalau memang mereka tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka katakan mereka orang percaya, orang pilihan Tuhan. Karena dengan pertobatan mereka ada suatu hubungan yang dipulihkan. Karena terjadi pengampunan, maka dengan demikian lahirlah atau tercipta kemesraan dan terjadi rekonsiliasi, berdamai dengan Allah. Ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi mereka, karena Tuhan tidak mau mereka binasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan kedua Allah selalu memberikan kepada siapa saja, tetapi ada respon balik dari orang tersebut. Allah selalu memberikan kesempatan kedua. Petrus contohnya, dia membuat kesalahan, tapi Tuhan berikan kesempatan kedua bagi dia. Dia respon balik, dia bertobat sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan pakai dia 2 kali lipat. Anak yang hilang, dia telah pergi dari rumah Bapa, tapi dia sadar bahwa dia punya Bapa ada. Dia datang kembali. Apakah Bapa menolak dia? Tidak. Bapa membuka tangan yang lebar-lebar untuk menerima. Dia kembali, mari anak, aku terima engkau kembali. Dan respon balik. Yunus, kesempatan kedua. Apa perkenanan Tuhan kan pas memintakan dia kembali. Dan dia pergi ke Niniwe untuk menyerukan orang Niniwe supaya bertobat. Kalau engkau tidak bertobat 40 hari lagi, Tuhan akan mencungkil-balikan kota ini. Kesempatan kedua selalu diberikan, dan itu ditawarkan, tapi ada respon balik dari saudara dan saya. Ayat 20 sampai 22. Melalui ayat 20 sampai 22 ini diperlihatkan bagaimana Tuhan sendiri berinisiatif. Haleluya. Mencari orang Laodikia supaya mereka mau membuka hatinya kepada Kristus, sehingga Yesus bersama-sama dengan mereka boleh duduk menikmati makan bersama. Ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wow. Sepertinya orang dia terima Yesus 2 kali. Kenapa dia harus terima Yesus lagi? Orang sudah dalam Tuhan. Orang sudah lahir baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang luar biasa itu dinyatakan kepada jemaat Laodikia, di mana Allah sendiri yang mendatangi, menyadarkan, dan mengetuk hati mereka. Terlihat begitu dalamnya kesombongan jemaat Laodikia, sehingga Yesus sudah berada di luar hidup mereka, dan sekarang ia menunggu mereka. Apakah mereka mau membuka hati dan mempersilahkan Yesus masuk dalam kehidupan mereka, sehingga boleh duduk bersama. Duduk dan makan bersama menggambarkan bahwa ada hubungan yang mesra kuat untuk menikmati kembali persekutuan atau kemenangan dengan Tuhan. Allah ingin supaya jemaat itu kembali lagi bersama dengan Dia. Allah ingin supaya jemaat itu kembali punya hubungan yang baik, yang erat, yang mesra dengan Dia. Ada suatu persekutuan yang indah di antara Allah dan orang Laodikia, karena mereka itu adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan selalu berikan kesempatan kedua. Kemenangan yang sejati itu digambarkan dengan duduk di takhta Tuhan, ya. Karena
ayat 21 dikatakan barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhta. Tuhan menjanjikan di sini ada kuasa itu bagi orang-orang yang telah menang, yakni mereka yang mau bertobat sungguh-sungguh, maka akan terjadi persekutuan yang indah pada masa kekekalan, yaitu bersama dengan Kristus di surga, akan menjadi milik dan bagian dari orang-orang yang mau menerima Kristus. Dan dalam akhir ayat 22 yang dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yesus mendesak orang percaya untuk mendengar, karena dikatakan barang siapa yang punya telinga, tawaran secara pribadi bagi mereka. Orang-orang percaya untuk mendengar, memperhatikan, mengerti dan melakukan apa yang difirmankan itu, sehingga memberikan dampak bagi diri sendiri dan orang lain. Ada 4M saya di sini. Mendengar, memperhatikan, mengerti dan melakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh berkata saya ini adalah anak Tuhan. Kita boleh berkata bahwa saya adalah hamba Tuhan, saya seorang pelayan Tuhan. Tapi kita harus belajar setting ulang secara detail kehidupan rohani saudara dan saya masing-masing di hadapan Tuhan. Kita boleh satu sinode, kita boleh satu gereja, kita boleh satu gembala, satu hamba Tuhan, satu pelayanan rekan sekerja Allah. Tetapi untuk soal berdiri di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab itu masing-masing kita. Terkadang Allah ingin kita setting ulang kehidupan rohani saudara secara detail. Secara detail. Apa yang saya dulu sungguh-sungguh, saya sungguh-sungguh di situ. Saya sangat diberkati waktu Tuhan singkapkan buat saya secara pribadi dengan firman Tuhan ini. Apakah perjalanan kehidupan saya bersama Tuhan sungguh-sungguh atau suam-suam kuku? Itu menjadi perenungan kita di dari akhir zaman ini, sehingga kita kelak tidak ditolak di hadapan Tuhan dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat-mujizat demi namamu, berbahasa roh demi namamu? Ini ungkapan siapa? Ungkapan orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan. Tapi nanti ayat 23 dikatakan, Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Engkau menyala daripada aku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Sangat keras. Ya Kristina, saudara dan saya harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan saudaraku berkata, oh saya anak Tuhan, saya akan masuk surga. Coba cek, cross check kehidupan rohani secara detail di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar dari kehidupan jemaat keluarga ini supaya kita tidak sama dengan mereka. Kesempatan kedua Allah selalu berikan. Bertobatlah sungguh-sungguh, melakukan dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, semua dengan sungguh-sungguh. Sehingga waktunya Tuhan berkata, marilah hambaku yang setia, karena engkau setia denganku, aku akan berkepada kepada engkau. Puji Tuhan, kita akan tutup firman Tuhan, bersyukur, kita berdoa, haleluya. Terima kasih Abah, terima kasih Yesus Tuhan. Terkadang firman Allah itu tidak lembut,
tetapi keras untuk menasihati saudara dan saya, menegur saudara dan saya, supaya saudara dan saya tetap ada dalam kekencangan iman rohani saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah singkapkan bagi kami, untuk kami semua belajar supaya kami terus ada kekencangan iman. Tuhan, kami tidak dingin, tidak panas. Tuhan, kami harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Peliharalah iman kami Tuhan, sehingga kami kedapatan adalah orang-orang yang setia di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan kami ya Abba, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus tekun menantikan kedatanganmu. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus, Engkau tolong kami semua. Engkau memberkati dan mengurapi kami sebagai jemaat-Mu dan gereja-Mu dalam masuki dalam perjamuan kudus ini. Biarlah Roh Kudus tolong mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua. Roti, anggur, dan alat perjamuan dikuduskan oleh Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita akan tubuh dan darah Yesus yang diserahkan bagi kita semua. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51, firman Tuhan katakan demikian, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan memberikan untuk hidup dunia." Jemaat yang kekasih, roti yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan akan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita. Ambillah. Tuhan Yesus bersabda, "Cawan berkat ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, kamu akan memberitakan kebangkitan sampai aku datang. Makanlah dengan Tuhan." Angkatlah cawan berkat di tangan kananmu. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Setiap kali kamu meminumnya, kamu akan mengingat penderitaanku sampai aku datang. Minumlah
dengan iman. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Roh Kudus penolong penghibur yang sejati, sahabat karib kehidupan orang-orang yang percaya. Pagi ini kami bersyukur dan memuji Engkau karena Engkau telah mempersatukan kami semua di dalam tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena firman-Mu berkata, bilur-bilurku mengalir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang telah mempersatukan dan mempersekutukan semua umat Tuhan masuk dalam persekutuan anak domba Allah untuk berbaris sebagai prajurit kerajaan Allah. Memacu berperang melawan kuasa kegelapan dunia ini. Dan dalam hidup ini ada kuasa otoritas dari Allah yang dapat menaklukkan semua kegelapan dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa kami semua yang masuk dalam perjamuan Tuhan diberkati dan diurapi demi kemuliaan nama Yesus. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat terkasih. Berikut ini kita akan mendengarkan warta jemaat kita minggu ini. Sambil mendengarkan warta, jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan segalanya. Jadwal pelayanan altar minggu depan. Penuntun bacaan Alkitab minggu ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kami undang bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian walaupun tak dapat ku melihat semua rencana-Mu Tuhan. Tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau tak bisa berharap,
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan dengan membawa semua beban dan pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebagai gereja-Mu dan sebagai umat-Mu, kami berdoa bagi bangsa negara Indonesia, presiden, wakil presiden, para menteri, dan para gubernur di 34 provinsi. Biar Bapa melawat dan memberikan roh hikmat bagi mereka. Roh takut Tuhan menyertai pemerintah bangsa negara Indonesia ini, Bapa, dengan berbagai macam pergumulan, masalah demi masalah. Silih berganti, banjir, tanah longsor menjadi beban dan pergumulan masyarakat Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapa tahu semua masalah ini, dan Bapa akan menolong bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Kalimantan Timur, kota Samarinda ke dalam tangan Tuhan. Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah dilawat oleh tangan murah Allah. Dalam nama Yesus, juga di dalamnya gereja-gereja-Mu ada, kami berdoa menyerahkan kesatuan gereja supaya Roh Kudus menolong gereja-gereja-Mu ada dalam kesatuan, ada dalam kekuatan untuk menopang bangsa negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu GKRI juga kami doakan dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak semua dalam lawatan kuasa nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan Tuhan memberkati dengan berkat kekuatan dan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kepadamu. Haleluya. Jemaat yang kekasih, angkat kedua belah tanganmu. Kembalilah ke dalam aktivitasmu sepanjang hari ini. Dan terimalah akan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai umat-Mu saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan semua berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya.